Dan yang menarik dari sepatu ini adalah penerapan light strike yang digabung dengan boost. Jadi Anda bisa lihat empuk seperti ini. Kayaknya Treyang sudah mengganti logonya. Jadi terlihat lebih modern. Oke? Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Dari kemarin tuh sepatu basket Adidas bagus-bagus banget. Seperti Harden, kemudian Anthony Edwards. Namun ada yang terlupakan, yaitu serinya Don't Issue dan juga ini, serinya Treyang. Sekarang sudah didiskon bahkan, karena kurang pamor ketimbang dua yang saya sebutkan di awal. Lantas mengapa sepatu ini kurang laku? Apakah ada yang salah? Saksikan video ini sampai selesai. Seperti biasa, sebagai permulaan kita bahas dari detail boxnya dulu. Nah, ini beda dengan seri yang kedua yang warnanya putih, kemudian tulisannya hitam. Kini hitam lagi, simple banget, logo Adidas, dan sisanya ada tulisan Treyang di sini dan papernya seperti ini. Kayaknya Treyang sudah mengganti logonya, jadi terlihat lebih modern. Oke, lanjut ke sepatunya. Kalau di sepatu ini juga simple banget, Anda akan menemukan 3 stripe di bagian sini. Kemudian bentuk yang seperti Adilette kayak gini, seperti sendal-sendal Adidas zaman sekarang. Kemudian detail lainnya adalah di belakang ada logo Adidas. Kemudian di belakang ada plastik penyangga yang bentuknya seperti ini. Dan di depan ada logo Adidas lagi. Sisanya hanya terlihat di insole dan di bawah Anda akan menemukan logo Treyang yang baru lagi. Udah itu aja, simple banget. Dan kalau menurut saya dengan harga 2 jutaan ke atas, kayaknya emang lebih menarik membeli Anthony Edwards ketimbang Treyang ini. Oke, secara keseluruhan nilainya 7,5 dari 10. Nah, sekarang kita bahas dari traksinya. Kalau Anda lihat ada 2 pattern yang berbeda, yang herringbone seperti ini, kemudian ini ada yang bintil-bintil lebih kecil. Namun menurut saya ini bukanlah yang terbaik yang Treyang miliki, karena mirip-mirip dengan yang generasi pertama. Dia tuh agak flat gitu ya, jadi buat yang suka lari-larian kayaknya enakan pakai yang kedua ketimbang yang ketiga ini. Kemudian dia juga kurang ramah untuk penggunaan outdoor, karena Anda lihat nih kalau traksinya gampang banget untuk dipencet-pencet seperti ini. Lagi pula dia juga gampang mengangkut debu. Anda bisa lihat ini baru penggunaan kedua kali dan terlihat udah banyak debu yang menempel. Sementara secara keseluruhan ini traksi yang galak banget. Anda bisa lihat bahkan outriggernya bisa sampai ke atas sini. Kemudian untuk pengereman ke samping agak masalah ketika sudah dipenuhi debu. Namun Anda yang suka merawat sepatu misalnya langsung dibersihkan, kayaknya nggak bakalan ada masalah. Digunakan di lapangan vinil ataupun kayu yang bersih. Secara keseluruhan traksinya saya nilai 8 dari 10. Nah, sekarang beranjak ke bantalan. Anda lihat nih insole-nya lagi-lagi Adidas biasa banget. Di bagian depan ini bahkan tipis banget. Kemudian ada teksturnya di bawah dan logo Adidasnya. Lantas setelah insole-nya dilepas, ini terlihat ada busa yang lumayan empuk di bagian bawahnya. Dan yang menarik dari sepatu ini adalah penerapan light strike yang digabung dengan boost. Jadi Anda bisa lihat empuk seperti ini, bahkan tidak membutuhkan waktu break in. Tapi ini karakternya agak beda ketimbang Anthony Edwards ataupun Harden yang masih terasa bouncy. Kalau di sini lebih ke empuk. Lantas buat yang big man sekalipun kayaknya nggak ada masalah gunain sepatu ini. Paling-paling dia akan melebar seiring penggunaan, karena biasanya penggunaan cushioning seperti ini dia akan semakin menipis dan melebar. Oke, secara keseluruhan untuk cushioning menurut saya biasa saja, jadi nilainya 8 dari 10. Oke Bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini saya sarankan
Oke bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini tapi nggak ada kesempatan untuk mencobanya di toko, saya sarankan yang kakinya ramping bisa pilih downsize tengah. Kemudian buat yang kakinya lebar, kayaknya pilih true to size, nggak ada masalah. Ini beda karakternya dengan yang seri kedua yang masukin kakinya susah. Di sini masukin kakinya gampang dan karakternya sedikit lebih lebar. Nah sekarang soal bahan atas, ini yang membuat saya memprediksi kenapa Trae kurang laku di pasaran. Karena udah harganya 2 jutaan, dia itu bahan atasnya biasa banget. Bahkan ketimbang Anthony Edwards yang lebih murah, sepatu milik Ant-Man tersebut terlihat jauh lebih mewah. Anda bisa melihat mesh dan tekstil yang biasa banget di sini. Kemudian ada fuse material yang sudah banyak juga di sini. Kemudian di belakangnya ada plastik untuk menahan kuncian di bawah, dan di dalam pergelangan ini ada padding-padding yang cukup tebal, tapi benar-benar di bawah banget, jadi kaki Anda akan terdesak ke dalam. Nah yang saya kurang suka adalah penerapan dari lidahnya. Bahkan menurut saya lebih enak yang versi kedua, walaupun masukinnya susah. Sekarang masukinnya gampang, ada pull tabnya, tapi dia lidahnya tuh agak lancip seperti ini. Dan ini kalau Anda ikatnya kenceng banget, terasa langsung ke kaos kaki dan membuat kaki jadi gak enak untuk lari-larian. Kemudian berbicara talinya, ini juga cukup panjang, bahannya standar banget untuk sepatu 2 jutaan. Nah walaupun lidahnya tipis ini, di bawahnya tuh dia banyak ventilasinya. Karena memang di bagian depan ini minim banget ventilasi, jadi satu-satunya yang bisa diharapkan untuk membuat kaki tetap dingin di dalam, tentu ventilasi di bagian lidah, bolong-bolong di bawah ini. Jadi secara keseluruhan sepatu ini sih sebenarnya simple ya. Ketimbang yang generasi kedua, generasi ketiga ini agak lebih kalem, dan bahan atasnya menurut kami mengalami kemunduran. Nilainya 7,8 dari 10. Oke, jadi sebaiknya Anda coba dulu deh di toko, karena karakter sepatu ini cocok-cocokan ya. Buat Anda yang misalnya udah memilih true to size namun ada kebesaran di sini, itu nggak nyaman banget. Apalagi dia bagian lidahnya ini kalau dikencengin agak sakit di bagian pergelangan, terutama buat Anda yang pakai kaos kaki tipis. Lantas satu-satunya yang bisa Anda andalkan adalah kuncian di bagian pergelangan ini, karena paddingnya tebal di belakang seperti ini. Kemudian heel counternya juga tergolong kokoh. Jadi secara keseluruhan untuk godek-godek nggak ada masalah. Paling-paling ruang matinya ini yang sedikit bermasalah untuk gaya main Anda. Jadi secara keseluruhan untuk kuncian 7,5 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan buat Anda yang melihat harga sepatu ini di diskon 50% misalnya, itu adalah harga yang wajar. Tapi kalau harga 2 jutaan kayaknya banyak pilihan yang lebih menarik ketimbang membeli Adidas dengan tampilan dan performa yang menurut saya kurang maksimal. Oke, jadi keunggulan sepatu ini adalah cushioningnya yang saya rasa empuk, namun kalau dibandingkan yang Trae yang 2 malah ada beberapa hal yang menurut kami downgrade ketimbang seri sebelumnya. Jadi secara keseluruhan nilai sepatu ini adalah 7,7 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.